Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 4111911056 sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Batam dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Diah Amalia SEMAK AK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset proposal saya dengan judul pengaruh rasio biaya operasional pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Latar belakang mengapa saya memilih penelitian ini sebagai riset saya yaitu karena perusahaan perbankan memiliki peran penting pada ekonomi di Indonesia, sehingga pembangunan yang dilakukan pada sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membentuk perubahan yang positif bagi perekonomian nasional. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat Indonesia yang sebagian besar saat ini menggunakan uh, layanan yang diberikan oleh perusahaan perbankan. Dan saya harap perusahaan yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan ini dapat memberikan hasil yang baik bagi Indonesia. Nah, di sini saya melakukan uh, replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Cabacip, Windriyawati, Hersugondo, dan Robianto pada tahun 2019, di mana perbedaan antara penelitian saya dan penelitian sebelumnya terlihat dari sampel yang digunakan. Sampel yang saya gunakan saat ini yaitu bank konvensional dan penelitian sebelumnya menggunakan bank syariah. Kemudian periode waktu yang saya gunakan untuk pengamatan yaitu 2017 sampai dengan 2022, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian dari tahun 2010 sampai 2015. Saya harap penelitian yang saya lakukan akan lebih dapat menggambarkan situasi dan keadaan terkini. Kemudian untuk objek penelitiannya saya hanya menggunakan laporan keuangan bank di Indonesia saja, sedangkan penelitian terdahulu melakukan perbandingan antara laporan keuangan bank di Indonesia dan di Malaysia. Saya harap penelitian yang saya lakukan akan lebih mengerucut dan fokus pada Indonesia saja. Kemudian rumusan masalah yang dapat saya uraikan berdasarkan latar belakang yaitu apakah rasio biaya operasional pada pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio dapat memberikan pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu tujuan yang saya harapkan yaitu untuk mengetahui dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh rasio biaya operasional dan pendapatan operasional, non-performing loan, dan loan to deposit ratio terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat yang saya harapkan yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi kepada perusahaan-perusahaan perbankan. Kemudian bagi pihak manajemen dapat menjadi wawasan tambahan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Lalu saya juga mengharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi tambahan. Nah, secara praktis, bagi peneliti dapat mengimplementasikan teori yang dipelajari semasa perkuliahan dalam menganalisis laporan keuangan. Kemudian kajian teori. Di sini teori yang saya anggap relevan dengan penelitian saya yaitu teori kontingensi yang dikemukakan oleh Galbraith pada tahun 1973 bahwa tidak ada satu cara untuk mengatur setiap cara pengorganisasian memiliki perbedaan efektivitas. Dengan demikian, berdasarkan teori kontingensi, sistem pengendalian manajemen bervariasi. Dalam organisasi seperti perusahaan perbankan, terdapat perbedaan nilai BOPO, NPL, dan LDR sehingga dapat mempengaruhi ROA secara berbeda pula. Oleh sebab itu, ada baiknya bagi kita untuk mengukur seperti apa dan sebesar apa pengaruh yang dapat diberikan oleh variabel-variabel independen yaitu BOPO, NPL, dan LDR terhadap variabel dependen dalam penelitian saya ini yaitu ROA. Kemudian, teori kontingensi juga menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal menjadi alasan utama terkait keberhasilan perusahaan, di mana pihak manajemen perusahaan menjadi faktor internal. Mereka dituntut untuk memberikan langkah terbaik berdasarkan situasi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Lalu faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu nasabah sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Di mana nasabah sebagai debitur akan memberikan aset kepada kepada bank yang nantinya akan meningkatkan rasio LDR. Nah, kemudian nasabah kreditur akan memberikan pembayaran terkait bunga yang terkait pinjaman yang diterimanya. Hal tersebut akan meningkatkan rasio NPL pada perusahaan perbankan. Nah, kemudian ada return on asset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar atau seberapa efektif kinerja perusahaan, kinerja keuangan dalam satu perusahaan perbankan. Untuk mencari rasio ROA dapat menggunakan rumus yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Hal tersebut juga dilakukan oleh Setiawati dan Jawato pada tahun 2021. Kemudian BOPO atau biaya operasional pada pendapatan operasional. Di mana nilai BOPO yang rendah dapat menggambarkan efisiensi pada bank. Di mana bank beroperasi secara efisien akan mendapatkan keuntungan bagi bank. Sesuai dengan PBI nomor 13 ayat 1 PBI 2011, standar terbaik untuk rasio BOPO pada suatu bank berkisar 80%. Nah, untuk mencari rasio BOPO, kita dapat menggunakan rumus total biaya operasional dibagi total pendapatan operasional dikali 100%. Hal itu juga dilakukan oleh Cabacip dan teman-temannya tahun 2019. Kemudian non-performing loan atau NPL merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur dan standar untuk menilai kualitas aset bank berdasarkan resiko kredit bermasalah yang mereka miliki. Nah, berdasarkan PBI nomor 15 ayat 2 PBI 2013 menyatakan bahwa batas maksimum rasio NPL pada suatu bank sebesar 5%. Rumus untuk mencari NPL yaitu dengan total kredit bermasalah dibagi total kredit yang diberikan, kemudian dikali 100%. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Saleh dan Winarso pada tahun 2021. Lalu yang kelima adalah loan to deposit ratio atau LDR, yaitu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas pada suatu bank. Berdasarkan PBI nomor 17 ayat 11 PBI 2015, tingkat kesehatan bank terkait rasio LDR ditetapkan dengan batas minimum 78% dan batas maksimum sebesar 92%. Nah, untuk rumus mencari LDR sendiri, kita dapat melakukan pembagian dari total kredit dibagi total dana pihak ketiga, kemudian dikali 100%. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Permatasari dan Amboning Tias pada tahun 2017. Nah, kemudian ada kajian literatur. Di sini ada NKC, Dewi, dan Bajra pada tahun 2020 menyatakan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal serupa juga dinyatakan oleh Aisyah Ningrum 2021 bahwa BOPO dan NPL memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Namun, hasil yang berbeda pada variabel LDR yaitu memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Bukhari juga menyatakan bahwa secara parsial BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Namun, hasil yang berbeda ia temukan pada rasio NPL, bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Lalu di sini ada Alam dan teman-teman tahun 2022. Secara parsial ia menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian Samsiah dan teman-teman tahun 2021 yang menyatakan bahwa rasio LDR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian kajian literatur selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Rifansa dan Pulungan tahun 2022, di mana ia menyatakan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan BOPO dan NPL tidak berpengaruh positif terhadap ROA. Kemudian Sofian 2019 yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. OCOI atau BOPO berpengaruh negatif signifikan, namun NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Lalu Yuhasril tahun 2019 menyatakan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas ROA, sedangkan LDR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Lalu FS Dewi dan teman-temannya tahun 2016 menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, namun LDR dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemudian Hidayat dan teman-teman tahun 2022 menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian kajian literatur di atas dan uraian hipotesis alternatif dari penelitian acuan saya dapat memberikan pengembangan hipotesis atau hipotesis alternatif, yaitu H1 BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, kemudian H2-nya NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, dan lalu H3 LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Selanjutnya, metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan yaitu berskala rasio, yang bersumber dari basis data dari BEI 2017 sampai 2022. Waktu, lokasi, dan objek penelitian.
Secara waktu laporan keuangan tahunan 2017 sampai 2022. Lalu lokasi penelitian yaitu di Indonesia sendiri dan objek penelitiannya yaitu perusahaan perbankan konvensional. Untuk teknik penetapan jumlah sampel, saya menggunakan populasi sebanyak 46 perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Kemudian setelah itu dilakukan teknik penarikan sampel dengan metode non-probability sampling dan metode purposive sampling. Dengan menentukan 5 kriteria untuk menetapkan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan sekunder yang bersumber dari data yang diperoleh dari website resmi www.idx.co.id. Lalu teknik pengolahan datanya akan saya lakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistik 20. Nah, untuk teknik analisis data, di sini yang pertama saya akan melakukan statistik deskriptif untuk untuk memberikan gambaran secara garis besar pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif ini hanya mengumpulkan data atau mengklasifikasi data. Kemudian yang kedua saya akan melakukan uji asumsi klasik, di mana model regresi linear yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik. Di sini saya menggunakan 4 uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas residual dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai signifikansi asymptotic to Taillet untuk memastikan nilai residual berdistribusi dengan normal. Nilai signifikansinya muncul harus lebih dari 0,05. Lalu uji kedua yaitu uji multikoleniaritas dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance influence factor atau VIF, di mana nilai tolerance harus lebih dari 0,1 dan nilai VIF harus kurang dari 10. Lalu uji yang ketiga yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Pengukuran autokorelasi ini dilakukan dengan membandingkan hasilnya dengan tabel statistik Durbin-Watson pada signifikansi 5%. Kemudian uji keempat yaitu dengan melakukan heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Jika signifikansi antar variabel independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi kesalahan heteroskedastisitas. Selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama saya akan lakukan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Lalu selanjutnya saya akan melakukan uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh dan arah pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Karena saya menggunakan penelitian dua arah. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.